Qala wa ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ulama niki wa anzalna lan nurono ingsun minas samaa'i sang banyu ma'an ing air tahuron kang iso nyucekno bolak-balik. Mergo wazan fa'ul maknane lil mubalaghah atau lil kasrah. Dadi ghafir nyepuro, ghafurun akeh nyepurane, syakir nyukuri, nak syakur akeh. Sehingga pendapatnya Imam Malik mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Abu Hanifah juga berpendapat air itu tidak ada mustakmal karena tahuron artinya bolak-balik iso nyuceni, jadi bekas wudu iso nyuceni meneh bekas itu. Tapi kata Imam Syafi'i tahur di sini itu gimana alat. Jadi sahur 5 yutasahharu bihi. Sehingga beliau berpikir ya air sekali dipakai nyuci sekali berarti hadas itu intikal ke air itu. Saya ulang lagi ya. Air yang pernah saya pakai wudu itu artinya kan air ini penghilang apa? Penghilang hadas. Hadasnya kemana? Larut ke air itu. Paham ya? Berarti kan ada pemindahan hadas ke air itu. Maka air ini menjadi mustakmal, tidak diboleh dipakai wudu lagi. Atau misalnya saya ngilangkan najis, berarti najis itu kan lari bersama air itu. Ya berarti nggak boleh air ini dipakai mensucikan lagi karena sudah ada najisnya. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Tapi cara berpikir ulama lain, tahuron itu ikut wazan fa'ulan, berarti berkali-kali bisa dipakai mensucikan. Kayak ghafuron, Allah berkali-kali memaafkan. Istaratu den syaratna wirafil hadasi krana ngilangi hadas wan najsilan najis apa maun banyu mutlakun kamu mutlak. Bahwa ta'al maun mutlakun ma perkara ya kok ingkang tumiba ali ngatasé mapo ismu ma'en kang keceluk banyu bila qaidin lan tanpa qaid. Fal mutaghayyiru mongko te banyu sing rubah mustaghnan anhu lan barang sing iso ra dibutuhno kaza faronen kaya dene zafaron. Taghayyuran kelan rubah yang menawa kang iso nyegah apa taghayyur itlaqas mil ma'i ing keceluk jenenge banyu. Iku ghairu tahur nek ora iso nyuceni. Misalnya banyu kopi, orang kan sepakat darahnya itu banyu kopi, banyu teh, atau banyu kuah. Itu berarti taghayyuran yang nau itlaqos milma. Tapi nak banyu sing enggak berstatus kan iki jenenge banyu tanpa catatan. Itu nak isi banyu teh, banyu kopi, banyu kuah. Itu ghairu tahurin apa? Tidak bisa mensucikan. Wala duru lan ora bahaya apa taghayyur rubah la yang kang ora iso nyegah apa taghayyur alisma ing jeneng. Misalnya banyu putih terus kena tes widik sampai rupanya tetap putih tidak ke kuning-kuningan, wong tetap darani banyu ora banyu teh. Itu jenenge apa? Taghayyur sing lam yanaul isma. Wala mutaghayyuran lan ora banyu sing rubah bimuksin sebab meneng suwi. Misalnya wati ini dan sebab kena lemah, wati khlabin dan maca tukhlab. Iki kuna maknane ganggeng niku lho napa. Sing ireng sing ijo-ijo tegene niku kali niku mut. Wa amalan rubah kelan perkara fi maqarihi kang ing dalem nggon tempate banyu wa mamarihi lan nggon liwate banyu. Jadi misalnya ada sungai yang unsur tanahnya itu ada belirang, ya ada sungai yang unsur tanahnya itu mengandung belirang. Tentu sungai ini semuanya berbau belirang, airnya juga berbau belirang. Tapi ini bisa dimaafkan karena rubah dengan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini jenenge apa? Kan syaratnya rubah kan bimustahnan anhu dengan sesuatu yang bisa dihindari. Tapi kalau sungai yang di kawasan belirang kan otomatis mau tidak mau dilewati. Terus airnya akhirnya berbau belirang. Itu nggak apa-apa. Itu jenenge termasuk rubah wa ma fi maqarihi wa ma marihi. Wakada wakat taghayyur layam naul isma mutaghayyirun te banyu sing rubah bimujawirin kelan barang sing nanggani. Tidak campur betul mau nanggani. Kaudin kodin rubah mergo kena kayu wangi, wadunin lan kena minyak. Au bituro bentuk lan lemah turifakan den ceblokno apa turab ing dalem lemah fil azhari ing dalam kaul azhar. Misalnya banyu bersih mbok kaya lemah terus mbok udek. Akhirnya budak. Tapi budeknya mergo lemah, itu enggak apa-apa karena air dengan tanah itu satu unsur, jadi itu enggak masalah. Terus wae krohulan den mukrono al musammasu banyu sing dipanasno srengenge. Wal musta'malu lan banyu kang wis kadung dienggo fi fardhi thaharati ing dalem ngeten-ngeten subhanallah. Wa yukrahu lan den makrono al musammasu banyu sing dikenekno srengenge titik nggih mun niku titik napa titik musta'naf lagi istinaf. Lawal musta'malu te kang aran banyu musta'mal. Wal musta'malu te banyu sing wis tau dienggo fi fardhi thaharati ing dalem thaharah sing isih berstatus fardhu. Basuhan pertama kan berstatus fardhu. Nak basuhan wudu kedua berstatus sunat. Basuhan ketiga berstatus sunnah.
Yang dikatakan mustamal fi fardhi toharo kila didawono wa nafsiha lan sunnate toharo. Iku ghairu tahurin iku ora nyucani. Ghairu tahurin ora iso nyucakno meneh. Jadi kamane ana wong junub mandi. Nah, gebiran pertama ini kan menghilangkan hadas besar. Nah, gebiran pertama ini bekasnya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau gebiran kedua, ketiga kan sudah sunat. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mustakmal. Yang mengatakan mustakmal justru kila, berarti tidak sahih. Yang sahih adalah kalau bekasnya basuhan sunat tidak menjadi mustakmal, tapi yang menjadi mustakmal adalah basuhan wajib. Berarti bekas wudu basuhan pertama, bekas mandi ya basuhan pertama. Terus kila wa nafliha, tapi itu ghairu tahurin ora nyakno fil jadid. Fa in jamaah mongko lamun ngumpulna sapa wong kulatene ing rong kula fa tahurun mongko nyakno fil asah. Walatan jisulan ora iso najis sapa kulatal ma'i banyu rong kula bimulakotinat sin sebab kena najis. Fa'in goyarahu mongko lamun iso ngrubah ko najis ing mak fanajis mongko dadi najis. Mun titik. Fa'in zalam mongko lamun ilang kota goyuruhu rubai banyu, oleh ilang binafsi lan awak dhewe ne mak. Au bima en utawa lan banyu tubuhin kang nyuceni. Au bimis ken utawa lan misik wa za'faron dan za'faron. Fala mongko ora. Wa kadalan iku mungkene turabun utawa rubah kelawan lemah wa ya. Turabun utawi rubah kelawan lemah. Wah, kitabmu mana? Kalau agak curiga kitabmu ya, tidak meyakinkan. Waktu Rabbun atau sama wakufun? Oh, keliru ini. Sebenarnya wajah sun. Kitabmu sesat tenan. Sono kof barang kof itu maknanya sepatu, no? Sembrono. Jason itu sebenarnya. Ya, ono sing agak jason tuh? Iya. Seramu tuh kita. Ya, jasun, no? Jasun itu kata seni guru. Jadi guru nembak itu. Gampang. Gak pokoknya keliru, bang. Orang kok mungkin keliru, jelas keliru. Ono kok bareng kok mana ada sepatu. Berarti kok pakai sepatu nembak. Mana-mana. Bil adari dalam kaul adhar. Wadu nahuma. Ini sinau cara kalau baru kalau kitabnya nanti khatam. Mengenai kalau tahu. Tapi hati talibin beda, sering khatam terus sering kalau sinau nih. Malah anak kitab salah ngerti, ono pop. Aja kalau serasi sinau meneh kok tapi kok jadi aneh gitu. Wadu nahuma lan sangi sore kulaten yang justru jadi najis apa mak bil mulakoti sebab ketemu najis. Fa'in balagha huma mung kalamun temu apa mak huma ing kulaten bima ing kelan banyu. Wala taghayyuru bilan ora ana perubahan wujud di binasi fatahurun moko nyucani. Kalau kusirolan, mongko lamun den akeh-no apa mak biiro ditahurin kan nambahi banyu sing nyucekno. Falam yabluh mongko ora tumeka apa ikilah tahur huma ing kulat dan lam yabluh mongko ora suci apa mak. Wakilah tahirun la tahur. Jadi kayak kasus di Jakarta tadi, kalau ditambahkan tahur, jadi dua kulah yang najis terus ditambahi lagi dengan air yang banyak, misalnya dari Bogor, dari Bandung. Kemudian air yang banyak ini sempat mentohurkan, itu menjadi mutahhir. Sesuai ingkola badu bitafriki. Yang menjadi tidak tohur kan ditambahi tohur, kemudian falam yabluh huma itu lam yabluh. Iku wae wakila tohir lah tohur. Tetap suci dulu meskipun tidak mensucikan. Lumayan karena status suci lah kan lumayan, harus nyaman lah, apa? Nyaman. Orang kalau Jakarta itu supaya buat sapi yang mlebu rono, macam-macam najis mlebu rono, tapi air tohur dari Bogor juga masuk. Lah yang tohur yang dari Bogor itu semoga masuk kusiro biirodi tohurin. Nah kasus Jakarta kan fayab bluhuma, orang kok falam jam bluhuma, tapi fayab bluhuma karena jumlahnya ribuan galon. Paham ya? Nah itu nanti menjadi tohir mutoh. Wa istasnaran dijabak napa metatun apa batang lagi kang ora ana darah mujud lah gede meta sailun kang iki. Pala tu najis mung ora iso najis napa metah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi berarti ini nduk. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene iki lah ada mutanjis fi qaulin ing dalam siji kaul. Yaiku wa kadza fi qaulin wa kadzalan iku kaya hukum iki fi qaulin ing dalam siji pendapat. Najsun te najis layu dikuhu kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ribat. Nah iki ra di Hanafi kultu matur ingsun dal qaulu ta iki pendapat iku adzarul luwih dohir. Terus kadang Imam Nawawi ge intikal kang Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu dikuhu torfon ora iso didelok mripat. Jadi misalnya kayak koyo nguyah
Kowe nguyuh aku nak sing racak-racak ini kan ketok sebagai uyuh. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing nguyuh udah kare wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair, umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kowe nguyuh ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyuh. Lah cipratane uyuh ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira enggak bisa dilihat mata, misalnya sak pojok edom. Itu nanti kalau enggak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing la yudrikuhu tarfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenan. Hukum itu apa? Enggak sampean jawab saja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Ayo jawab ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi, yakin. Apa yang kita lihat? Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Nah, ini misalnya kita melakukan moro pandangan pasti kena najis kan banyak telitong banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis. Misalnya uyoyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarung pasti najis. Tapi kalau enggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Dia mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong-wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa. Kalau desa itu ya desa. Sakjane orang sing darani hilal iki sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonjungsi, beristima. Jadi ibaratnya ngene lho, ufuk misalnya ngene. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya, Pak. Ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Atau sudah konjungsi, sudah istimewa. Maka pertanyaannya hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi. Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus wong Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'i enggak. Ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Geruya NU hisab Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Sebenarnya itu khilaf itu mulai dulu. Ya sekarang gini lah kira-kira. Kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring. Wak piring munjung, sak piring munjung dipangan Ali. Pewarek sak puluhan terus dipangan salam. Sing entekno sapa cek tak kok. Salam. Tapi cara wong mantel nuruti mantel. Beda lho hukum. Ya misalnya aku ngekeli sego munjungi pangan kowe mbek salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan salam ben memenuhi syarat salam keduman. Sing entekno iso. Salam. Hukum dekne sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekeki ya kok salam kok kayak umuk sidik. Tak kon ngangan mbek salam kok bontekno kowe. Cara sing ngekeki nyalano ali. Nek cara matematika salam mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Beda ini abad 21 atau abad 20? 20. Ya 21 karena meskipun baru 1 bulan Januari tetap bagian dari miliknya 21. Oh, balik balik. 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21 meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah,
Nah, podo hilal itu setelah melewati ufuk, perasaan hilal, cara kowe jadi hilal kowe melok sapa? Melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madhabnya Imam Suyuti. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Yang Ru'yat bil Fi'li tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu nggak mau tahu, kalau saya nggak mau tahu itu apa yang Muhammadiyah karena ini urusan ilmu. Nah tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu, atau lagi penjual mobil, Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku cek seni tenan. Terus kula nate ditamu 2006 iku wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan iku mung urip karo iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Mergo Januari tak kirim. Januari tanggal 1. Dadi nak takok wong Jawa nak, iku sanam ta tahun 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. Sing 2006 iku Januari. Dadi anake mlayu, wong 12 wulan. Paham gitu. Nah, tamune ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake wis mlayu. Lu kesana 2006 kok orang mlaku. Bisa kerja Desember akhir. Nah, makanya menurut saya, mari kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan dalam hukum detail, ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Ya, misalnya lahir 2006. Terus misalnya lahir itu tanggal 6 Januari, 6 Desember. Terus saya ini tanggal 2 Januari, anakku lagi umur biro 24 ditambah 2, 26 hari. Wong yo enak wae, lahirnya tahun berapa? 2006. Berapa setahun berapa? Paham? Nah, iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong coba darani setahun. Mergo lahir 26, saiki 2000. Sing dekne 2006 tenan Januari, pelayon anake. Nah, misalnya hilal seperti makanya pertanyaannya, hukum pakai tahun itu bahaya. Karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali. Saya pernah ditanya, Rasulullah itu wafat hari apa? Ke Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Pak tolong dino. Wong goblok. Mergo terus Senin, Selasa, Rebu. Terus muni, wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak tolong dino. Mergo kabudut Senin, dimakamno Rebu. Mergo Senin, Selasa, itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail, apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau itu 36 jam. Oke, jam ini tolong dino 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebu sekitar jam 11 malam. Ya, Rebu jam 11 malam, berarti malam Rebu hitungnya namun berarti kalau jam 11 siang Senin, kemana? Jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam. Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam. 12. Berarti 12 sama 24. Berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tufiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus do ceroboh. Akhirnya top tung dino rapopo ke Nabi itu keliru. Yang benar itu hanya 36 jam. Nah, ini kurang normal. Wong awam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan. Ya segitu apa nunggunya. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya detail. Apa? Pentingnya detail. Maka kamu jangan nyalakan Naksabadiyah kalau poso wis gitu. Bahkan Naksabadiyah kan posone, imam posone apa? Senin. Naksabadiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi, sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, iki cara bulan ku iso urip takoki melok sapa? Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab itu harus detail. Misalnya kalau ingin oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mergo Paringan itu wis kecelok keluar dari Naruan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya.
Tapi cara perasaan hati gue jamak ning paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren ning Jakarta. Jadi paringan wis jamak dari malaikat itu iya karepe kan. Lagi kono kok. Cara kowe dadi malaikat lho, cara kowe dadi malaikat. Ana wong lunga, kula kan bolak-balik ning Pasuruan. Kula nak jamak ning Tuban. Lah kan jamak ning Pelawangan yo oleh perasaan sawangane kok. Cara malaikat. Iya wong narukan ke jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saiki sing darani lunga piye? Sing darani lunga iku ngliwati batas kota. Tapi ana wong gak sing darani lunga iku keluargae wis kangelan goleki. Berarti yang paringan wis kangelan. Yo durung keparingan wae ora kangelan. Mulane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlaqus safar soleh jamak, perkarane mosok pandangan wis oleh jamak itu masalah. Makanya hukum itu apakah yang terjadi? Apa yang kita lihat? Nah, cara mazhab Syafi'iyah yang kita lihat. Nak hukum hakikat namung Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyah, iku sing mbok baso kang dakarem tok ambek gebyur bekas nguyah sing akeh. Hakikate pasti ada rasa sulbauli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena la yudriku korfun tidak bisa apa? Dilihat. Terus kata Imam Nawawi dzal qaulu adhar napa? Dzal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir, Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat, pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran tulisnya wataros samsa idza tola'at tazawaru. Bukan ora kok wasamsu tazawaru, tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrib. Terus hatta idza balagha matla'ab samsi wajadaha tatlub. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu syamsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi gak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa innal syamsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Gak mungkin kan? Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghoi Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnadkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa ida apa wataros ini kurang dengan masalah Ashabul Kahfi apa? Subhanahu wa ta'ala sam data ta'at tazawaru angkafin dal yamini wa idza gharabat takridun dan fi ru'yatika dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong tuh keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Dia nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit. Terus kamu bilang nanti gorobati samsu, matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter itu buminya. Mestinya anuti falak kan gini, intolabat lanal ardi, fanahnu fisuflal ardi, falam naros samsa, watil ka'ul. Nak ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi, makanya rarok. Sering ini. Ya, tapi ngomong doa kesuwen. Ayo buka. Kenapa harus buka? Ning ngisor bumi kan sering ini rakyat. Tapi ngomong gampangnya kan sering ini wes suruh. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana matahari yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih tinggi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta? Itu termasuk balaghoi Quran dalam hal-hal seperti itu dirjeno wataros samsa. Apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Itu ainin hami'ah itu mata air yang panas. Ya kayak kowe misalnya pe surup kena moro pandangan delok matahari pe surup. Kan koyo-koyo tenggelam di laut. Nah, kowe kan muni ngene, ra'aitu samsa taghrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ra'aita sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umup srengenge, apa iso umup laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh kan wis ajur ning laut.
Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, karena Allah anatal hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li, maka tidak termasuk hilalu Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah. Tahu-tahu tadi jadi politik identitas. Percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge Naksabanti. Kalau ada menyesal kan jadi orang Indonesia, menyesal. Karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas ora iso? Juga tuh kali kunut itu. NU orang kunut. Muhammadiyah mana ada seperti itu? Zaman Rongono Muhammadiyah, Rongono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus ke darah Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman disi Abu Hanifah itu sholat kunut. Terus ke darah Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut mazhabus Syafi'i, tarkul kunut mazhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us ganti hilal madzhabus subhi, ru'yah bil fi'li madzhabus syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa? Sebagai ahli ilmu. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak, saya bawa umumnya wong, nak kunut iku NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding macam-macam. Antara kalau ya bener Imam Subki, ono bener. Malah Imam Subki ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Subki itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'iyah. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya atau namun. Saiki misalnya kiai-kiai ada muni sithik-sithik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Ayo jawab. Dadi rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa bahas salat gerhana? Sono kalendere. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jenenge hisab apa ru'yah? Hisab. Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat ta ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini, kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ana gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ra belajar hisab karwane nek ketok. Lha terus akhirnya anti. Nah, padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar bisa. Maka nama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarwan yubaladi ja'ala samsana wa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ila alamu hadasati wal hisab. Jadi itu jelas bisa dihitung. Lane as-samsu wal qamaru hisban. Jadi ana srengenge, ana rembulan sebagai alat hitung. Kemudian samsiyah diaku masehiyah. Terus Komariah diaku Hijriah. Sebetulnya itu ya istilah politik ya gak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti Samsiah atau pasti Komariah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun Samsiah diarani Masihiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun Samsiah wis dipek wong Kristen. Kita harus diarani Komariah ku Hijriah. Akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi Samsiah darani Masihiyah, Komariah darani Hijriah. Aslinya orang hubungan zaman Nabi rong lahir ya sono tahun. Zaman Isa rong lahir ya sono tahun. Lalu Quran tetap menghentikan as-samsu wal qamaru bi husban. Paham ya? Nah tentu Komariah itu sama Hijriah sama Samsiah ya cepat Komariah. Karena la samsu yang balilaha antudrikal qamara wal lailu sabiqun. Karena Komar lebih cepat putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung apakah hukum itu ta'aluk dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ini sekarang ini loh. Aku ngomong ini dengan Ali engko nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko.
Tapi ahli wajib menghormati setelah dia tahu. Misalnya teko jebule delik kan gak roh. Aku teko ora menghormati, lah aku ora roh. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi'. No? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada, nah itu yang ilmu jilid. Hakikatnya salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah delik misalnya. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ora roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan kelewati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi zaman fitnah itu jadi polarisasi ini. Pokoknya enggak bukti nasab bandi, hisab Muhammadiyah, ru'yah, karu-karuan. Ya itu enggak apa-apa ya, untuk bahasa adat enggak apa-apa, tapi itu enggak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Ya untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Fair bahasa Quran, kalau sesuatu tidak hakikat Quran bahasa wa taros samsa. Idza tola'as tazawaru an kafir. Apa hakikate tazawur? Ya ora mesti. Pokoke mbok delok sawangane. Napa? Mbok delok sawangane. Saiki tunggale koyo darani gerhana iki. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikate rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane mlayu. Sesuai ora dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar. Mulane hakikatnya najis mesti terjadi. Cuma la yudrikuhu torfun. Nah yang jenis la yudrikuhu torfun itu makfu. Terus kultu dal qaulu adhar. Wallahu a'lam. Wal jari te banyu sing milih karo kidin kene banyu sing menang. Wa fil qadim lan iku tetep dalam qadim uti ana pendapat layan jusu ora najis apa banyu bila taghayyurin kelan taporu rubah. Jadi kaul qadim mirip madzhab Maliki karena ketika kaul qadim artinya Imam Syafi'i itu masih dekat sekali ngatanya bahwa dia muridnya Imam Malik. Makanya dia berpendapat apa? Layan jusul mak sing bila taghayyur. Jadi banyu sithik lah kok kena najis asal gak taghayyur ya ora najis cara kaul qadim. Berarti mirip madzhabnya siapa? Imam Malik. Wal qulatani te rong kolai khamsun atiritin badadien takriban biasa. Wa taghayyur amu asir bi tahirin au najsin. Iku tukmun aw launun aw rihun. Wal mutaghayyiru ta banyu kang keceluk rubah al muassiru kang ana bekase bi tahirin lan barang suci au najsin iku ukurane tukmun. Iku rasane rubah. Aw launun to rupane rubah. Aw rihun utawa ambune iku rubah. Maksudnya ini loh namanya, banyu itu kan ada dua, setelah rubah itu kan ada dua. Ada yang rubah tetap status tohir, karena rubahnya bitohirin. Ada yang rubah kemudian menjadi najis. Yang ini misalnya pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Yang ini kalau kena baju menjadi najis. Jadi misalnya gini, saya punya air 1 gelas atau 1 ketel, kemudian kena anci, kenapa? Anci itu kan tohir. Kok kelihatan kemerah-merahan? Berarti ini mutaghayyir karena launya rubah. Karena anci itu tohir, banyune tohir, pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya sudah, berarti rubah tenan karena rupanya rubah. Efeknya apa? Nggak boleh dipakai wudhu karena rupanya rupa anci. Nah sekarang sak ketel ini kena uyoe wedhus, terus berbau kecing. Berbau apa? Kecing. Ya sudah, ini berarti terbukti najis karena taghayyur berbau kecil, kencing tadi. Akibatnya apa? Karena ini najis, ya kita nyentuh air itu menjadi najis. Paham ya? Malah Imam Nawawi ngendikan apa? Wal taghayyur al mu'assir bitohirin au najsin. Kalau bitohirin efeknya apa? Enggak boleh dipakai wudu. Paham ya? Kalau rubahnya dengan najis, efeknya ya kalau kita kena air itu menjadi najis. Paham ya? Karena taghayyur itu imma bitohir, berarti efeknya hanya nggak boleh dipakai apa? Wudu. Atau najis karena memang muasirnya itu barang najis. Ya tentu yang kita kena itu menjadi najis. Mane wa taghayyur al muasir bi tayyirin au najis kudu mun rubah rasane au launun to rubah warnane au rihun to rubah ambune. Ya tadi misalnya sak ketel kok kena darah wong, kok ambune nganti amis, berarti taghayyur. Karena taghayyurnya pakai najis ya statusnya najis. Tapi kalau kena anci karena anci itu tohir, statusnya ya tetap tohir. Tapi efek dari karena sudah taghayyur nggak boleh dipakai wudu.
Paham ya? Ya disesuaikan itu. Walawis tabal umpama dadi sepura apa maun apa banyu tahirun kang suci binat sing kelawan barang najis ista ta mongko istiad sapa wong wa tatahara lan sesuci sapa wong bimaklan perkara jurna kang nyangka sapa wong tahara to ing sucine mak. Jadi kalau ada air suci kemudian muhtamil mungkin itu kena najis maka kamu istihad. Tapi wakilal didhawuhna apa ngene ing qadara lamun kuwasa sapa wong ala tahirin ngatasi barang suci biyakinin kelan yakin fala mongko ora perlu istihad fala yastahidu. Jadi misalnya ngene ana banyu ning bak. Banyu ning bak ketoke kok barasu liwat dilat. Tapi kamu tidak tahu betul itu betul didilat asu apa enggak. Cara sebagian kamu boleh istihad. Piye-piye potensi enggak didilat asu. Ya potensi enggak didilat asu. Tapi tetap ada keraguan karena asu tadi berlewat situ. Nah, terus ana kaul mau resiko. Ora usah jajal banyu iku, banyu didenilane akeh. Jenenge apa? Ingko daro ala tahirin biyakinin fala. Jadi kalau ada pilihan tahir biyakinin fala, dia agak perlu istihad. Wal a'ma utawi wong sing picek ku kabasirin kok dina wong iso ningali fil adari ing dalem kaul asal. Auma'in walawis tabahama untahirun binatsin auma'un wa baulun istabahamaun wa baulun. Dadi ana banyu iku kok mirip uyah, sing sitok uyah mirip banyu. Kowe ora roh. Lamnya stahid mongko ora perlu istihad sapa wong ala sahih. Dia enggak perlu istihad karena pilihannya pasti kena najis, potensinya kena najis. Bal yakhlitoni balik nyampur sapa, bal yuklatoni balik dicampur apa mak lan baul sumaya tayamam mongko tayamum sapa wong. Auma uwardin utawa istibah kanggo kelawan banyu mawar. Ya tawadhu'a mongko wudu sapa wong dikulin kelawan saben-saben suci marotan ing sambalan karena tadi nak nyatanya ma'u wardin kan gak oleh digo wudu karena mutaghayyir, paham ya? Tapi kan gak najis. Yang satu ma'un mutlakun berarti sah digo wudu. Lagi wudu ping pindho. Nak kowe wudu pisan tok kan kemungkinan sing mbok pas ma'u wardin berarti wudumu tidak sah. Paham ya? Nah mbok jajar loro-lorone kan baru wudu ternyata ini ma'u wardin. Sing sitok ya mbok wudu pisan. Berarti kan mesti ono sing sah. Toh kamu gak punya resiko najis wong ma'u wardin. Ya jadi misalnya ono dua wadah potensi ini bekas ma'u wardin sisi ma'un mutlak. Kalau kamu wudu satu tok misalnya wudu yang kanan ternyata ma'u wardin kan tidak sah wudu kamu karena tidak ma'un mutlak. Padahal kamu tidak tahu mana yang ma'un mutlak ya jajal aja wudu ini sekali wudu ini sekali toh tidak punya efek najis. Beda kalau ini ma'un mutlak ini potensi ma'ul baul kamu tidak usah jajal wudu sekali salah kan kena najis. Bang itu cara berpikir wong fikih. Sekarang saya mikir ngono itu, ini kamu latihan pinter, ya jadi ngaji latihan pinter, ngaji, kok ngaji swarga, rapamlah swarga, kok penak, bukan beracot, kok penak rami kerja swarga, kau naik suwong, ngono lah, kau ngaji, rapamlah swarga, kau masih ngaji swarga, aku orang tahu, orang calon santri kok ngono apa-apaan, aku mau di kaum ya tak karun, nak mikir, lah ngono tuh enak, kau ngaji ngantuk, boleh swarga, ngaji ngantuk boleh, kalau aliran ngono sih ngaji ribuan, tapi enak rapamlah swarga. Kalau pulau sembrono. Ngaji wong mikir aku milih kaum yakilun di kaum ya tafakkar. Anak ngono ra apa modok kerteka-teko. Akhirnya kenangan ngaji. Paham gak kok untuk kau buat gitu ngaji. Kalau ada jenis kiai ngono wis repot. Aku mau mikir sembrono. Ya jadi kalau istibah ma'u mutlak be ma'u baul ora usah istihad. Seko potensi tapi nak istibah ma'un mutlak be ma'u wardin tawaddu'a bi kullin marratan. Wakila lahu berak kedua istihad istihad. Wa ini tak malah lamun nganggo sapa wong mak perkara dona kang nyangka sapa wong ing mak disangka suci mesti araka mongko kudu buak sapa wong ala khara sing liya. Lah nek dekne wis nganggo sitok, apike sing sitok dibuak ben ora mamang, napa? Pain taro kamu kalau meninggal sapa wong ing iraka wa taghayurane dadi rubah bodhono persangkaane wong lam yakmal mongko ora perlu ngakoni sapa wong pisane lan sing kedua ala nasi ing atas nas balik tayamum sapa wong bila adatin lan tamu baleni salat fil ashahi ing dalam kaul sing asah. Titik. Walau akhbar lamun ngabari ku ing wong bitanat jusihi lan najise banyu sapa maqbul riwayat sapa wong sing riwayate ditampa. Wa bayana lan jelasno sapa maqbul riwayat asbab ing sebab. Au kana utawa sapa wong faqihan ku ahli fikih muafiqon tur nyocoki mazhabe mukhbar sing dikabari. Iktamada mongko tetangganan sapa wong ku ing maqbul riwayat, Misalnya kalau ini.
Misalnya Badrun apa wudu terus dari salam, Kang aja wudu banyu iku najis. Tentu antara salam dan Badrun itu sama-sama mazhab Syafi'i yang mengatakan kena teleke wedhus iku najis. Paham ya? Sehingga ya harus percaya karena antara mukhbir dan mukhbar satu mazhab. Beda nak mukhbir dan mukhbar itu beda. Misalnya gini. Mukhbarnya itu bermadzhab Royani atau Ustukhri yang mengatakan Rausul Makul Tohir, Baulul Makul Tohir. Terus mendingan. Pak ampun wudu ngangge banyu niku najis. Lah kena apa no Kang? Wow badhuai sapi. Tapi jari Imam Ustukhri kan Rausul Makul Tohir. Oh ora apa-apa Kang. Uyai sapi wae kena tak cekol. Soalnya nanti ngene ya di Mekah. Paham biga-biga tau umroh. Ning Mekah iku ora ana adol apa? Apa uyai apa? Uyai untuk didol terbuka. Uyai untuk itu didol terbuka nang Mekah. Mergo baulul makul atau Rausul Makul. Nah kalau seperti ini harus ada kesamaan mukhbir dan mukhbar. Mulane misalnya koyo kangkang ning kene ana telek. Sono bar kita telek salat. Kang, salat tembi adan. Lah kenapa? Kena telek pitik. Oh, Ustukhri Kang, Ustukhri. Repot, mereka apa? Rausul Makul, Tohir, Baulul Makul. Saya kalau ramen tolong, jadi yo ketara kuning jare obat. Lah mu tahu kula ora wani tuku alasane iki yo nak uya unta, nak uya sing bakule. Yo nak uya unta, nak uya bakule yo ora roh. Tahu-tahu wis apa? Botolan. Ya memang nafsiku ya unik kan ceritanya gini, ada banyak penduduk yang kelaparan. Mestinya Nabi pas itu kok ngendikan dong penduduk sing kelaparan itu kon mangan iblis sedekah, tapi liyaqulu min arwasiha wa yasrabu min abwaliha. Mbok apa tae kon mangan, uyoe kon ngombe. Lah jare diteliti secara medis pancen uyoe unta iku obat. Mulane tenggene Mekah itu dijual bebas terang-terangan. Lagi ini kan mazhab Syafi'i nyekel tok wis. Imam Syafi'i mentahmilkan hadis itu kondisi darurat, nah, kita ini, nah yang lain enggak, memang Rausul Makul itu toh. Nah tentu seperti ini kan harus ada kesamaan antara mazhabnya mukhbir dan mukhbar. Makanya kata Imam Nawawi catatannya dia sebutnya muafikon, aukana faqihan muafikon. Karena nanti kalau tidak muafik kan ada salah paham tadi. Paham ya? Sisi tok mukhbire darani uyah iku. Uyah unta iku najis, cara mukhbare gak apa-apa. Makanya syaratnya apa? Auka nafaqihan muafiqan iktamada. Mongko kudu itimat sapa wong ku ing khabara maqbulir riwayat. Mun titik. Wa hilulan halal apa istimalu kulli ina penganggo saben-saben ada tahirin kang suci ila daban kecuali ada sing sangka emas atau fidotan lan sangka perak. Fa harum mongko haram wa istimal. Jadi misalnya ono wong mlete nganggo gelas emas senajan to suci itu haram. Ya karena dianggap berlebih. Maka ada ittikhadu fil aso. Nak dinggo haram, yo proses nganggone haram, gawene yo haram. Lah ya mesti ngene kowe duwe gelas emas yo haram. Berhubung nganggo haram sing gawe asal usule produsene yo kena haram karena produksi barang haram. Waya sikulan sapa al-muwawahu sing disepuh fil aso dalam kaul aso. Tapi kalau sekedar apa? Gelas bertatahkan emas. Tapi tidak semuanya emas mumawah itu sah. Paham ya? Wan nafis kaya kutin filatir lan nafis kaya kutin filatir itu tidak apa-apa. Mereka kaya al-mumawah. Wa ma dubbi babiza habin au fiddatin dubbatan kabira li zinatin harum. Wa ma te apa wae dubbi bakang den sepo apa ma bidzabin klan mas au fiddatin topera. Dubbatan klan sepuan kabiratan kang akeh. Li zinatin krana engke-engkean yo harum moko haram apa iki. Jadi misalnya ke duwe pedang utawa duwe gelas atau di gelas gue engke-engkean bertatahkan emas tapi mayoritas nopo dan tujuannya hanya zina gue wangkot-wangkotan gue sombong-sombongan aku orang kaya punya gelas dari emas bertatahkan apa emas berbalurkan emas di sini dobatan kabiro tujuannya di zina itu haram au sohirotan utawa dobah sing sidik tok muk bikodril hajat fala mongko ora. Karena itu namun dhisik iku kan belum banyak teknologi nopo peluluan. Saya ulang lagi ya, dulu zaman Rasulullah itu belum ada teknologi peluluan, pelumeran ya. Nah yang paling mudah lumer itu kan hanya emas tuh. Karena emas kalau 24 karat kok menah tak diobong. Kena sinar matahari wae napa? Leleh yang 24 karat ya. Gimana ya? Pulau cek menangi. Pulau kan termasuk peneliti sejarah tak baleni meneh. Jadi di sini misalnya Nabi pedangnya itu putung.
Nabi pedangnya putung. Dulu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Itu statusnya jalan nak nopo ngerangket nomen nah itu nganggo nopo emas karena zaman itu sudah ditemukan teknologi emas. Jadi emas 24 karat dilelehno ning kono ya terus menyatu dengan pedang. Jadi saya gelasnya Nabi nanti pecah. Ya saya ulang lagi dulu enggak ada teknologi. Satu-satunya teknologi adalah nak gelas pecah gue nyambung ya pakai emas. Tentu dulu emas banyak dan semuanya masih 24 karat. Maka satu-satunya cara itu ya didobah pakai emas. Nah ini namanya kalau misalnya gelas pecah kok digandetno pakai emas itu jenenge dobah sing lil hajat apa? Paham ya? Tapi kalau gelas rapi piye ono dobah emas go gagah ini sebenarnya sisi. Paham ya? Tadi kenapa zaman Nabi makanya pedangnya Nabi apa dubat bi dobatin apa pakai apa? Karena dulu yang dikenal orang ya hanya emas untuk kan gampang banget. Bahkan Quran ngendikan apa? Fa'amaz itu seperti itu al-khilyatin jabatum misalnya apa? Fasal atau diatum biqadariyah fahtamal sailu zabatum wa mimma yuqituna alaihin narib tiwa al-khilyatin aw mata'in jabatum misalnya. Jadi dulu zaman dulu pun sudah ditemukan teknologi apa ngelola apa emas. Nah karena emas yang mudah leleh. Kalau orang sekarang kan besi pun bisa namun dipanaskan sekian derajat. Nah kalau orang dulu tahunya hanya emas. Emas yang 24 karat itu nak dinggo mawon lumer nih, dinggo nang panas wae lumer. Yang asli loh yang masih 24 karat. Nah, itu dulu kalau wadah Nabi pecah atau pedang pecah, makanya dulu pedangnya Nabi itu mukhalan bidzahab itu karena tadi kalau sudah mulai retak disepuh napa? Emas. Dan itu paling mudah. Napa? Paling mudah. Makanya tadi diterangno napa? Al-saghiratan bi qadril hajat halal. Mongko ora haram. Au sohirotan utawa dobah sohiroh di zinatin koron papais au kabirotan to gede sekalipun di hajatin koron hajat jazafil asos. Itu tengganya sarah-sarah diterangkan karena pedangnya Nabi, wadah Nabi itu kalau pecah ya dulu dobahnya dipakai apa? Emas. Tapi itu lil hajat apa? Makanya cerita-cerita Fir'aun apa orang-orang dulu kalau misalnya giginya pecah itu digenti emas. Ngomong kuno, tak orang kuno. Udah harus era Fir'aun, era Mbah Kulo, buyut Kulo nak. Dulu gigi itu penggantinya emas karena yang bisa dibentuk mirip gigi hanya emas karena tadi mudah sekali ya Pak? Mudah sekali. Kalau orang sekarang kan mesti aluminium bisa karena ada pemanasan teknologi sekarang. Kalau dulu bisanya hanya emas yang murni. Saya ulang lagi emas murni. Paham ya? Terus itu era saja. Makanya contoh kitab-kitab kuno yang barang pecah dubi babidabin dobatan kabiro di zina olin hajat di sini kajab bil mengkasir kayak apa ngaitno barang sing apa dapat pecah itu dulu pakai apa? Pakai emas karena yang paling mudah. Jaza fil asr. La wadab batu maudil istimal utawi nyepuh panggonan sing kecekel maksudnya kayak pegangan pedang ukawiri fil asr. Terus kultu ngucap ingsun al-madhab tahrimu dubbatidhab mutlakon. Ini pendapat Imam Nawawi. Kultu ngucap sapa ingsun al-madhab utawi madhab. Maksudnya madhab ini tapi pikiran Imam Nawawi. Tentu tidak semuanya ulama ikut. Seperti kaidah kemarin. Saya menceritakan apa saja yang dikatakan kita muharrar. Dan saya kalau punya pendapat saya bilang kultu. Jadi artinya gini yang mukadimah tadi loh. Kata Imam Nawawi kan saya akan fair. Semua khilaf yang diceritakan kita muharrar saya ceritakan di sini. Dan nanti kalau saya tidak cocok tak tutup dengan kultu. Artinya dawuh Imam Nawawi kultu itu tidak menghilangkan khilaf yang diceritakan Imam Rafi. Paham ya? Saya ulang lagi sesuai kaidah tadi ya. Semua khilaf yang dikatakan Imam Rafi semuanya saya tulis di sini. Dan kalau saya tidak sependapat saya mengatakan kultu. Artinya meskipun Imam Nawawi ngendikan kultu tidak menghilangkan khilaf yang dikatakan Imam Rafi. Kalau waca malih gitu ngono mawon, kalau waca malih. Fa innila ahdifu min husai'an al-ahkam aslan wala minal khilafi walau kana wahiyan. Saya jamin kitab saya ini tidak membuang khilaf yang ada di kitab Muharrar meskipun khilaf itu wahiyah. Dan nanti kalau saya tidak cocok saya tambahi kultu. Ini yang kultu ini menurut pendapat Imam Nawawi sebagai pribadi sebagai pribadi. Kultu berpendapat ingsun mengucap ingsun al-madzhabu sing madhab iku tahrim. Maksudnya al-madzhab al-mukhtar cara pikiran Imam Nawawi iku tahrimu dobbati dzahabi iku harame nopo sepuan mas sudah pulau gada tahrim sudah pulau banget. Kira di kitab kawan.
Kalau waca Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing pendapat tadi kila qultu al-madzhab tahrimu dhabatil mutlaqan li anna fi al-khulaya min terus wa aslu dhabatil ina ma yuslahu bihi khalaluhu min sahifatin aw ghiriha. Ya. Jadi yang dikatakan doba adalah sesuatu sing go nemplek nggo jabrul mungkasir, paham apa? Jabrul. Wa huwa asyar. Itu dulu tetap. Wal aslu fiha maruya wal aslu fiha maruya anna qatahu sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasrabu fi kana musalsalan bi fiddatin lin sidaihi musa'aban bi khayti fiddatin lin siqaqihi. Jadi dulu memang teknologi itu hanya bisa untuk perak dan emas. Jadi kalau misalnya gelas pecah, gelas dulu kan bisa dari kaca atau dari apa? Aluminium. Satu-satunya cara untuk perekat ya kita pakai fiddah atau pakai gelas. Karena itu yang paling mudah dilelehkan apa? Dilelehkan. Makanya ini terus paham gitu. Terus niki anako dahahu sallallahu alaihi wasallam wadah atau gelasnya Nabi alladzi kana yasrabu fihi kana musalsalan bi fiddatin insidai karena pecah. Terus mriki redaksine musa'aban bi khayti fiddatin insiqahi. Jadi dulu itu sampai perak atau emas itu bisa dipakai apa? Alat jahit. Makanya dulu banyak mushaf yang dari emas. Saya pernah melihat di muka itu mushaf yang ditulis pakai emas. Karena dulu pelelehan emas itu sudah ditemukan apa? Sudah ditemukan. Makanya ini yang pikiran Imam Nawawi itu repot. Jadi kalau setuju khilaf tetap khilaf seperti yang di Rafi'i mawon ya, tetap kita ngikuti khilaf yang ada apa? Iya meskipun Nawawi muni kultur, napa? Muni kultur, soal kultur pilihan di sini. Imam Nawawi, tapi tetap khilaf itu bagian ala khaliyah, tetap ala khaliyah khilaf. Dia jelas karena dulu tadi kalau qadahun Nabi mungkasir atau saifun Nabi mungkasir atau saifus sahabah mungkasir dulu teknologi satu-satunya memang direkatkan hanya pakai apa? Zahab atau apa? Fiddah. Itu karena yang sudah ditemukan teknologinya. Terus Imam Nawawi ngendikan kultu al-madzhab tahrimu dabbatid dzahab. Tapi saya ulang lagi itu pikiran Imam siapa? Imam Nawawi. Tapi mulai pertama kan ada illa dzahaban wa fiddatan yang dobbah kabirah li zina haram, shaghirah bi qadril hajat boleh atau kabirah lil hajat juga boleh. Ya saya ulang lagi ya. Dobbah cek pakai zahab atau fiddah khilafnya gimana? Li zina enggak boleh. Tapi kalau shaghirah bi qadril hajat boleh. Kabirah lil hajat juga boleh. Paham ya? Jaza fil asah dari Imam